Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di bawah Guru Kimia. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep koloid. Ini merupakan materi kimia kelas 11 semester 2 pada KD 3.14, yakni menganalisis peran koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Baiklah adik-adik sekalian, apakah kalian pernah mengkonsumsi susu, roti, keju, atau mentega? Apakah antara susu, kopi, dengan keju memiliki sifat yang sama? Atau tahukah kalian bahwa susu, kopi, dan keju itu merupakan contoh koloid yang ada di rumahmu? Nah, baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan batasi dalam satu indikator saja ya, karena kita tidak menggunakan durasi yang panjang. Kita gunakan satu indikator, yakni indikatornya yang membedakan tentang larutan, suspensi, dan koloid. Baiklah, langsung saja kita menuju ke laptop. Sebelum kita membedakan ketiga larutan yang tadi, terlebih dahulu kita mengetahui dulu apa itu sistem dispersi. Jika suatu zat dicampurkan dengan zat yang lain, akan terjadi penyebaran secara merata dari suatu zat ke dalam zat yang lain. Hal ini merupakan sistem dispersi. Contoh sepertinya adik-adik, jika kita memasukkan tepung kanji ke dalam air panas, akan membentuk yang namanya sistem dispersi, di mana air sebagai medium pendispersi dan tepung kanji disebut sebagai zat terdispersi. Sudah tahu kan apa itu sistem dispersi? Kalian sudah tahu kan? Kesimpulannya adalah sistem dispersi harus memiliki dua, yakni medium pendispersi dan zat yang terdispersi. Nah, berdasarkan penjelasan ini, maka kita lihat sistem dispersi berdasarkan ukuran partikelnya akan terbagi menjadi berapa nih? Ya, tiga. Apa ya? Yang pertama yang saya sudah sebutkan tadi, yakni suspensi, larutan, dan koloid. Ya. Sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas dulu suspensi. Suspensi merupakan sistem dispersi di mana partikelnya itu ukurannya relatif besar, tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Jadi adik-adik sekalian, suspensi bisa kita simpulkan campurannya pasti heterogen, karena di dalam larutannya atau dalam campurannya masih kita bedakan mana yang tergolong zat terdispersi dengan medium pendispersi. Untuk itu adik-adik bisa menyebutkan apa yang campuran yang tergolong dari suspensi. Adik bisa menyebutkan? Ya, salah satu contoh suspensi atau salah satu contoh campuran suspensi yakni campuran antara air dan pasir. Misalnya kita mencampurkan pasir ke dalam air. Nah, kalau kita campurkan pasir ke dalam air, yang akan terjadi adalah campurannya campuran heterogen, di mana kita masih bisa melihat secara jelas, masih bisa melihat dengan mata bahwa mana yang tergolong zat terdispersi dengan medium pendispersi. Jadi zat yang terdispersi adalah pasir dan medium pendispersinya adalah air. Campuran suspensi atau yang sistem dispersi yang tergolong dalam suspensi ini, itu campurannya masih kita bisa pisahkan dengan
cara apa? Dengan cara penyaringan atau filtrasi. Tahukah kalian, ternyata suspensi merupakan sistem dispersi yang tidak stabil, sehingga jika kita tidak aduk terus-menerus contoh larutan pasir dan air tadi, maka yang terjadi apa adik-adik? Ya, pasti mengendap karena adanya gaya gravitasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang larutan. Larutan merupakan kebalikan dari suspensi, yakni sistem dispersi yang ukuran partikelnya itu sangat kecil. Kalau suspensi tadi ukuran partikelnya sangat besar. Nah, untuk larutan ukuran partikelnya itu sangat kecil, sehingga untuk membedakan zat pendispersi, zat terdispersi dan medium pendispersinya itu sangat sulit. Maka dengan ini bisa kita simpulkan adik-adik ya, bahwa larutan itu tergolong larutan yang homogen, mana dalam satu larutan kita tidak bisa membedakan mana medium pendispersinya dan zat terdispersi. Dan untuk lautan juga kita tidak bisa memisahkan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa ya? Ada bisa menyebutkan? Ya, salah satunya adalah garam dan air. Kita mencampurkan garam ke dalam air. Nah, ketika kedua zat ini kita campurkan, maka kita tidak bisa membedakan lagi dengan menggunakan mata ataupun menggunakan mikroskop. Kita tidak bisa membedakan mana yang disebut medium pendispersi dengan zat terdispersi. Nah, ini perbedaan antara larutan dengan suspensi. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah koloid. Pernah mendengar kata koloid? Pastinya belum. Koloid itu berasal dari negara sebelah. Koloid itu merupakan bahasa Yunani yang dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan sebagai lem. Istilah ini diperkenalkan oleh seorang ahli, yakni Thomas Graham. Berdasarkan pengamatan yang dia lakukan, Thomas Graham, bahwa gelatin yang merupakan kristal itu diuji, tetapi sukar mengalami fusi. Padahal pada umumnya yang kristal itu mudah mengalami fusi. Nah, karena penemuan ini, maka zat semacam gelatin ini disebut atau dinamakan koloid. Koloid atau sistem koloid merupakan sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan dan lebih kecil dari suspensi. Bisa kita simpulkan bahwa ukuran partikel dan koloid itu berada di antara suspensi, berada di antara suspensi dan koloid, ukuran partikel. Nah, contoh koloid yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu saya sudah sebutkan di awal. Jadi contoh apa adik-adik? Ada yang bisa menyebutkan? Kalau ada yang bisa menyebutkan, ya salah satunya adalah susu, keju, mentega, bisa tinta, masih banyak lagi ya. Jadi contoh daripada koloid. Nah, bagaimana sekarang adik-adik bisa membedakan ya mana suspensi, mana larutan, dan mana koloid. Jadi dengan penjelasan ini mudah-mudahan adik-adik bisa membedakan ketiga komponen sistem dispersi ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu adik-adik sekalian. Jika ada komentar, ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke adik-adik, sebelum saya akhiri silahkan like dulu video ini, komen, dan jadi subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, sekian adik-adik, saya mohon pamit undur diri. Lebih dan kurangnya saya mohon
maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.